Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para bapak, para ibu, segenap wali santri, dan terkhusus anak-anakku, para santri, santriwan dan santriwati, yang semoga semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mari kita terus bersyukur kepada Allah yang hingga saat ini Allah terus melimpahkan nikmat dan karunia yang tak terhingga kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa menambah bekal ya untuk menghadap kepadanya, yang kita pasti akan mati, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan ketika itu maka kita hanya tinggal meraih hasil usaha kita selama hidup, yakni hidup di dunia ini. Maka mari kita terus bersemangat, bersungguh-sungguh untuk menambah bekal menghadap Allah, yang tidak lain adalah dengan takwa, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga keberkahan dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan nasihat untuk pertama saya pribadi dan umumnya bagi kita semuanya, yang ketika di dunia ini hubungan pertemanan ada kalanya luar biasa, ya. Sehingga ibaratnya pertemanan itu bisa sampai seperti saudara, bahkan bisa jadi lebih. Adanya saling berbagi, adanya saling merasakan, ya, ikut merasakan senang atau susahnya, ya. Sehingga kalau pertemanan yang tidak baik, pertemanan yang tidak Allah ridhoi, mereka saling berbagi dengan apa misalnya? Na'udzubillah, dengan narkoba. Berbagi dengan apa misalnya? Duit untuk modal judi misalnya. Na'udzubillah. Kita harus waspada. Kemudian juga misalkan berbagi dengan apa? Dengan pulsa. Berbagi dengan kuota. Tapi untuk apa? Untuk tujuan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tujuan, ya, mengadakan pertemanan di media sosial misalnya yang tidak diridhoi Allah. Karena misalnya salah satu dari teman ini tidak punya uang lagi, bahkan mungkin kalau dia seorang anak dilarang oleh orang tuanya untuk beli pulsa itu, beli kuota itu, maka temannya yang jahat, yang karena dia akrab sekali dengannya, apa? Sudah saya bagi, saya kirim. Maka pertemanan yang sepertinya Masya Allah, sepertinya sangat baik, ya, akrab, saling berbagi, sehingga temannya yang susah ini tadi ditanggung kesusahannya oleh temannya yang lain. Maka ingatlah
bahwa pertemanan-pertemanan yang semacam itu hanya berhenti di dunia. Hanya berhenti di dunia. Ya, ketika sudah mati, selesai. Tidak ada lagi hubungan yang akrab, ya, saling tolong-menolong, tidak ada lagi. Justru apa? Setelah itu nanti akan saling memusuhi, akan saling melaknat, ya, saling mengingkari ketika sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan apa? Ketika di dunia ini saja. Misalkan pemain narkoba, ya, atau orang yang suka pengguna narkoba itu namanya apa? Kemudian tertangkap oleh polisi. Maka apa? Antar dua orang ini ketika dalam persidangan polisi misalkan disidik oleh polisi, dia akan saling menyalahkan. Kamu duluan yang ngasih aku, kamu akan berbantahan. Bagaimana lagi dengan di akhirat? Kalau di dunia mungkin seperti itu, terus di penjara misalnya, setelah itu bertaubat kepada Allah, alhamdulillah. Tapi kalau belum sempat bertaubat, kemudian sudah mati, nanti akan saling memusuhi. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin, kata Allah. Teman-teman yang dulu sangat akrab, ya, orang-orang yang saling mencintai dulu di dunia, nanti sebagiannya akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Kecuali siapa? Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita harus berteman, bertemanlah yang dibangun di atas takwa. Sehingga kalau temannya salah diingatkan, kalau temannya benar didukung. Temannya susah dalam apa ini? Ya, ingin melaksanakan ketaatan kok nggak bisa, dibantu. Bukan untuk melaksanakan kemaksiatan nggak bisa, disokong, dibantu, ayo bareng-bareng. Tidak. Ini berarti bukan di atas takwa. Maka apa nanti akibatnya? Akan saling memusuhi. Ya, juga seperti disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khazula." Ingatlah pada hari kiamat, pada suatu hari nanti, yakni hari kiamat, ketika orang yang zalim itu menggigit jarinya atau menggigit kedua tangannya, bahkan bukan hanya jari, kedua tangannya digigit. Yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi, yang merupakan bentuk penyesalan yang luar biasa. Apa katanya? Dia berkata, aduhai, ya, yakni alangkah celakanya seandainya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Tapi karena sudah mati, sudah menyelisih Rasul, dia apa? Hanya bisa berandai. Aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan, yakni jalan kebenaran bersama-sama dengan Rasul. Apakah Rasul Muhammad SAW atau Rasul-Rasul sebelum Nabi SAW, yakni umat-umat mereka masing-masing. Ya. Walaupun ada yang berpendapat bahwa ayat ini berkaitan secara khusus, ya, kisahnya, ya, ini kisahnya berkaitan dengan orang di zaman Nabi SAW. Dia mengandai, tapi waktu sudah berlalu, yakni ibarat apa, nasi sudah menjadi bubur, sudah nggak bisa lagi. Dia menyesal, wah, aduhai, kiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku karena aku dulu telah mengambil fulan sebagai khalil, teman akrab. Menyesal nanti
sambil menggigit kedua tangannya, ya, mengandai seandainya dulu mentaati Rasul, menyesal kenapa saya dulu menjadikan fulan itu sebagai teman akrab. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh fulan temanku itu ternyata telah menyesatkanku dari peringatan, dari Al-Qur'an. Setelah dia datang, setelah Al-Quran itu sampai kepadaku, ternyata gara-gara temanku ini jadi tersesat. Ya, aku tersesatkan dari Al-Quran, dari peringatan itu, gara-gara temanku. Wa kana syaitanu lil insani khadzula. Dan syaitan itu sangat apa? Sangat menelantarkan manusia. Yakni nggak mau menolong, sudah berlepas diri. Ini akibat yang sangat buruk. Nah, kalau sudah seperti itu kemana? Seperti Allah sebutkan dalam surah yang lain, dalam surah Ibrahim ayat 22. Kata iblis setelah semua perkara diselesaikan, ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Ya, aku nggak bisa nolong kalian. Iblis gembongnya kesalahan, iblis gembongnya keburukan, iblis gembongnya kejelekan, kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan, kekufuran. Iblis berlepas diri dan mengatakan ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku nggak bisa nolong kalian, kalian nggak bisa nolong aku, nggak bisa. Taib, maka berhati-hatilah kita, waspadalah kita dengan teman. Yang hari ini pertemanan, subhanallah, begitu mudahnya. Kita di kamar sendirian bisa ngelihat teman kita, bisa ngobrol dengan teman kita. Hati-hati, hati-hati. Sarana hari ini, HP, internet luar biasa. Ya, yang nanti semuanya akan menjadi saksi. Ya, seperti Allah sebutkan dalam surah Fussilat ayat 19, ya, 20 dan juga 21. Silahkan dilihat. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuzza'un. Dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah, ya, digiring ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sampai ketika mereka sudah datang, sudah Anda masuk neraka itu, ya. Ketika mereka sampai ke neraka itu, maka penglihatan mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan kulit-kulit mereka akan menjadi saksi dari apa yang mereka kerjakan. Maka mereka pun bertanya, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka bertanya kepada kulit-kulit mereka itu, apa yang bisa kalian persaksikan atas kami? Wahai kulit-kulit kami. Qalu, kulit-kulit pun menjawab, qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Kulit-kulit itu menjawab, Allah yang membuat kami bisa bicara, dan dialah yang telah membuat bisa bicara segala sesuatu, dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Maka waspadalah. Pendengaran kita yang akan menyaksikan perbuatan kita, pertemanan kita dengan siapa, penglihatan kita yang akan bersaksi, bahkan kulit-kulit kita ini. Kita mau bersembunyi di mana? Lawang kulit kita nanti yang ngomong. Juga seperti dalam surah Yasin, Allah mengatakan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci mulut-mulut mereka. Karena kalau mulut ini pandai bersilat lidah, pandai beralasan, dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara kepada kami adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi, akan mempersaksikan bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka kerjakan. Maka berhati-hatilah. Ayo, yang punya HP,
Dan bahkan hari ini memang betul-betul kita diuji. Orang tua diuji, anak-anak diuji. Harus pegang HP, belajar dengan HP. Berhati-hatilah, jangan sembrono. Nggak muda, nggak tua, main game. Nggak muda, nggak tua, main internet. Berteman dengan teman ini dan teman itu. Yang tidak sedikit anak jadi durhaka gara-gara HP. Orang tua jadi kacau balau urusan keluarganya juga gara-gara HP. Nggak bertanggung jawab kepada anak dan istrinya gara-gara HP. Lupa kepada tugas yang diberikan suami juga gara-gara HP, dan seterusnya. Waspadalah. Ingat, pertemanan itu tidak hanya di dunia ini, ya, tapi hendaknya bisa kita bawa sampai ke akhirat. Dengan apa modalnya? Dengan taqwa Allah. Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman yang saling mencintai, yang begitu akrab dulu di dunia, nanti di akhirat akan saling memusuhi kecuali orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa. Maka mari bingkai, bangun pertemanan kita dengan takwa Allah. Kalau salah diingatkan, ya. Kalau benar didukung, teman-temannya seperti itu, ya. Nah, jangan sampai kita tergolong seperti ayat-ayat yang kita bacakan tadi, yang intinya adalah penyesalan dan penyesalan yang tiada guna. Mari orang tua terus bersungguh-sungguh mengawasi anaknya, mendidik anaknya, ya, yang masih daring, ya. Jadikan kesempatan, inilah waktu untuk saya mengajari anak-anakku, ya, dan juga para santri, para anak didik, ya, siswa dimanapun berada, ini kesempatan untuk bisa meraih, mendapatkan kebaikan dari bapaknya, dari ibunya, doa-doa dari mereka seperti itu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari teman-teman yang buruk dan mendekatkan kita dengan teman-teman yang baik, yang pertemanan itu akan kita bawa sampai di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.